Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Andriani, NIM 1803644, dosen pengampu, Bapak Umar Kalmat Nizar, MSI, PhD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas seminar literatur saya berjudul Sintesis Karbon Aktif dari Kulit Ubi Kayu untuk Absorpsi Tembaga dari Lautan Berair. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Logam berat atau Fe, PbCu adalah polutan berat yang diatur oleh Undang-Undang Nasional karena efeknya yang merugikan. Pengguna logam berat tersebut telah menimbulkan masalah pencemaran yang sangat serius, terutama disebabkan oleh limbah yang mengandung logam berat memasuki lingkungan dalam jumlah yang semakin meningkat, melebihi konsentrasi alamiah. Dampak yang ditimbulkan yaitu dampak lingkungan maupun dampak kesehatan. Oleh karena itu diperlukan alat untuk penyerapan dan pemantauannya. Teknik yang telah digunakan pada penyerapan logam berat seperti degradasi elektrokimia, oksidasi kimia, degradasi fotokatalitik, teknik membran, degradasi kimia atau biologi, terintegrasi, dan absorpsi. Namun demikian, teknik ini memiliki kelemahan sendiri seperti memakan waktu, mahal, sulit untuk operasi, dan sensitif terhadap lingkungan. Kerugian ini membatasi aplikasi praktisnya dalam menghilangkan ion logam. Teknik yang paling populer karena murah, efisiensi unggul, dan tidak beracun untuk lingkungan yaitu absorpsi. Absorpsi ini dianggap sebagai salah satu cara yang paling menjanjikan untuk penghilangan ion logam berat seperti tembaga. Karbon aktif adalah bahan yang memiliki struktur berpori kompleks dengan energi yang terkait serta homogenitas kimia. Adalah salah satu absorben terpenting dari sudut pandang industri. Aplikasi utama dari absorben ini adalah untuk pemisahan dan pemurnian campuran fase gas dan cair. Kelebihan karbon aktif ini yaitu permukaannya yang besar, struktur berpori, reaktivitas permukaan, dan rendah biaya produksi. Salah satu sumber limbah organik yang potensial digunakan sebagai salah satu karbon adalah kulit ubi kayu, karena mengandung 71,5% pati dan 14-50% serat yang terutama terdiri dari selulosa dan polisakarida dan pati lainnya yang berpotensial digunakan sebagai bahan karbon aktif untuk penyerapan logam berat. Bahan berbasis selulosa seperti biomasa tanaman dan mikroba dapat digunakan untuk penyerapan logam berat, baik dalam bentuk murni atau setelah modifikasi kimia. Pada makalah ini dibahas tentang absorpsi tembaga dari lautan berair oleh karbon aktif yang diperoleh dengan pirolisis kulit singkong. Selanjutnya tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan tentang sintesis karbon aktif dari kulit ubi kayu. Yang kedua, dan manfaat penulisannya itu memberikan informasi tentang sintesis karbon aktif dari kulit ubi kayu. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pusaka, limbah ion logam berat. Logam berat adalah unsur-unsur dengan massa jenis yang lebih besar dari massa atom yang lebih tinggi, yang dapat mempengaruhi individu dan lingkungan, seperti Cd, Zn, Hg, As, Ag, krom, atau krom, tembaga, besi, dan Pt atau platinum. Logam berat berbahaya bahkan dalam konsentrasi rendah karena tidak mampu terurai secara hayati. Pencemaran lingkungan terhadap logam berat sangat berbahaya bagi lingkungan, terutama bagi kesehatan. Pencemaran logam adalah masuknya zat logam dalam tempat yang tidak semestinya dan sangat berbahaya baik bagi tubuh maupun lingkungan. Pencemaran lingkungan, kualitas makanan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat, semuanya itu saling terkait. Konsentrasi logam berat dalam ekosistem telah tumbuh secara substansial dalam beberapa dekade terakhir. Asal-usul logam berat dalam tanaman pangan bervariasi di negara berkembang dan negara industri. Logam dan ion metaloid diklasifikasikan kembali menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu termasuk logam seperti merkuri, kadmium, dan timbal yang beracun pada konsentrasi minimum. Kelompok kedua yaitu logam kurang berbahaya seperti bismut, indium, arsenik, kalium, dan antimoni. Dan kategori ketiga itu termasuk logam esensial seperti seng,
kobalt, tembaga, besi, dan selenium yang merupakan bagian dari beberapa proses kimia atau biokimia dalam tubuh dan hanya beracun di atas konsentrasi tertentu. Untuk mencegah kontaminan logam berat, teknik yang telah digunakan pada penyerapan logam berat seperti absorpsi telah digunakan. Teknik yang paling populer karena murah, efisiensi unggul, dan tidak beracun untuk lingkungan. Absorpsi dianggap salah satu cara yang paling menjanjikan untuk penghilangan ion logam berat seperti tembaga. Selanjutnya itu absorpsi. Absorpsi adalah proses pengumpulan substansi terlarut dalam larutan oleh permukaan zat penyerap yang membuat masuknya bahan dan menggumpal dalam suatu zat penyerap. Pada absorpsi ada yang disebut dengan absorben dan absorbat. Dapat dilihat pada slide ini, yaitu kalau absorben adalah zat penyerap, sedangkan absorbat itu adalah zat yang diserap. Proses absorpsi dapat berlangsung jika padatan atau molekul gas atau cair dihubungkan dengan molekul-molekul absorbat, sehingga di dalamnya terjadi gaya ikatan hidrogen yang bekerja di antara molekul seluruh material dan gaya kohesif atau gaya hidrostatik. Gaya-gaya yang tidak seimbang menyebabkan perubahan-perubahan konsentrasi molekul pada interfase solid atau fluida. Pencemaran logam berat ini harus dikontrol atau dikendalikan, salah satunya dengan karbon aktif melalui penyerapan absorpsi yang berasal dari limbah organik. Salah satunya yang berpotensial sebagai karbon aktif adalah kulit ubi kayu. Selanjutnya, karbon aktif kulit ubi kayu. Kulit ubi kayu merupakan pohon tanaman tropika dan subtropika. Secara umum, pemanfaatan ubi kayu ini dititikberatkan pada batang, daun, dan umbi. Sedangkan kulit ubi kayu ini hanya menjadi limbah yang terbuang. Kulit ubi kayu dapat dijadikan bahan baku pembuatan karbon aktif karena mengandung unsur-unsur yang berpotensi sebagai karbon seperti pati dan selulosa. Kulit ubi kayu ini mengandung 71,5% pati dan 14-50% serat yang terutama terdiri dari selulosa dan polisakarida non-pati lainnya yang berpotensi digunakan sebagai salah satu sumber karbon aktif. Selanjutnya itu metode analisis. Karbon aktif dibuat dengan pirolisis kulit singkong yang dengan diresapi larutan berair ZnCl2. Konsentrasi yang berbeda digunakan untuk menghasilkan rasio impregnasi 40, 70, 110% berat. Aktivasi dilakukan di bawah aliran argon dengan pemanasan hingga 823 Kelvin dan waktu perendaman itu 1 jam. Dikarakterisasi dengan aparat absorpsi volumetri otomatis atau autoswap 3B dengan BAT dan Dubinin Radulescavich atau DR dan juga dengan teori fungsi densitas atau DFT. Yaitu bab 3, pembahasan dan hasil. Absorpsi desorpsi N2 pada suhu 77 Kelvin pada karbon aktif dari kulit singkong yang diresapi dengan ZnCl2. Isoteram adalah tipe 1A untuk karbon aktif dengan XP sama dengan 40% berat. 40% berat yang terlihat pada grafik berwarna biru. Khas bahan mikropori di mana pengisian mikropori dapat dilakukan dengan pengisian primer pada suhu yang sangat rendah dengan perkembangan kecil mesopori. Dan tipe 1B itu XP 70% berat yang terlihat pada grafik berwarna merah, yaitu khusus bahan mikropori di mana pengisian mikropori dapat dilakukan dengan mengisi pori-pori mikro yang lebih luas secara kooperatif pada kisaran yang lebih tinggi daripada 1A. Karbon aktif dibuat dengan impregnasi pada XP 110% berat. Memberikan 110 itu pada grafik berwarna hitam, yaitu memberikan isoteram tipe 1B. Tetapi dalam kasus ini, dataran tinggi tidak tercapai dengan jelas, menunjukkan pelebaran pori-pori. Hanya itu, karbon aktif dibuat dengan impregnasi dengan 160% berat, yang terlihat pada grafik berwarna hijau, yaitu kloridase yang menghasilkan isoteram tipe 2B, tetapi dengan absorpsi penting rendah, menunjukkan kehadiran simultan mikro dan mesopori.
Selanjutnya dapat terlihat pada tabel 1 ini parameter tekstul yang disimpulkan dari N2 dan CO2 isoteran absorpsi. BAT atau di dalam tabel ini ada SBAT dan mikropori itu luas permukaan bertambah dengan bertambahnya XP, di mana XP 100 sampai 160% berat ini meningkat dan kurang mencolok di atas rasio impregnasi yang terakhir yaitu 40 sampai 70% berat. Luas permukaan mikropori yang dideduksi dari CO2 isoteran, luas permukaan luar meningkat dengan meningkatnya XP, sedikit pada rasio impregnasi rendah dan lebih tajam di atas 110% berat Zn Cl2 seperti yang diharapkan dari bentuk isoteran. Selanjutnya, gambar ini menunjukkan distribusi ukuran pori atau PSD dihitung dengan menggunakan metode DFT dari data absorpsi N2. Nilai di bawah 1 nanometer dapat diperhatikan dalam semua kasus. Lebar distribusi meningkat dengan meningkatnya XP. Karbon aktif pada XP 40% berat yang terlihat pada grafik berwarna biru itu menunjukkan maksimum pada 0,50 nanometer yang dipindahkan ke ukuran pori yang lebih besar 0,80 nanometer pada nilai XP yang lebih tinggi. Peningkatan volume pori dan perpindahan menuju ukuran pori yang lebih tinggi dapat terlihat dengan jelas ketika rasio impregnasi meningkat. Volume mesopori juga meningkat dengan meningkatnya XP. Misalnya, mesopori hanya mewakili 21% dan total volume pori karbon aktif yang dibuat pada berat XP 40%. Sedangkan untuk berat sampel XP-nya 190% itu berjumlah 56%. Jadi, dari data tabel dan dua grafik di atas ini dapat disimpulkan bahwa karbon aktif diperoleh pada rasio impregnasi rendah pada dasarnya mikro. Dengan bertambahnya jumlah ZnCl2, berpori dengan berbagai ukuran berkembang, sehingga pada XP tinggi karbon aktif menjadi dominan mesopori. Secara umum diterima bahwa porositas dihasilkan dengan sisa asam fosfat yang diselingi dalam struktur internal bahan lignoselulosa. Dengan bertambahnya jumlah ZnCl2 yang digunakan, volume yang diisi olehnya dan berbagai polifosfat akan meningkat, menghasilkan volume pori dan ukuran pori yang lebih besar. Selanjutnya itu pengaruh pH awal dan isoteran. Keasaman pH larutan adalah salah satu parameter terpenting yang mengontrol penyerapan logam berat dari air limbah dan larutan berair. Penyerapan dan presentasi penghilang tembaga dari lautan berair sangat dipengaruhi oleh pH larutan seperti yang terlihat pada tabel berikut ini. Di mana pada tabel ini terlihat yaitu penyerapan tembaga meningkat dari 0,20 menjadi 1,43 mg per gram ketika pH meningkat dari pH 1 ke pH 5. Penyerapan tembaga tercatat meningkat secara signifikan pada pH 3. Penyerapan tembaga tercatat meningkat secara signifikan pada pH 3 dengan kapasitas absorpsi 0,40 dan 1,43 mg per gram pada pH 5 masing-masing. Setelah itu, kapasitas absorpsi sedikit menurun pada kisaran pH 6 sampai 10. Absorpsi minimum yang diamati pada pH rendah atau pH 1 itu mungkin disebabkan oleh fakta bahwa konsentrasi yang lebih tinggi dan mobilitas ion H+ yang lebih tinggi mendukung absorpsi preferensi ion hidrogen dibandingkan dengan ion tembaga. Pada konsentrasi H+ yang lebih tinggi, permukaan biosorben menjadi lebih bermuatan positif, sehingga daya tarik antara biomasa dan kation logam berkurang. Sebaliknya, ketika pH meningkat, permukaan bermuatan lebih negatif sehingga memfasilitasi penghilangan tembaga yang lebih besar. Penyerapan kation logam meningkat dengan meningkatnya pH karena spesies ion logam menjadi kurang stabil dalam lautan. Namun pada pH yang lebih tinggi, yaitu pH 6 sampai 10, terjadi penurunan kapasitas absorpsi. Hal ini disebabkan terjadinya presipitasi tembaga. Pada pH 6 terdapat 3 spesies yang terdapat dalam lautan seperti yang dikemukakan oleh Elliot dan Hong. CO2+ dalam jumlah yang sangat kecil dan tembaga dalam jumlah yang besar itu 3 spesies diabsorpsi pada permukaan absorben melalui mekanisme pertukaran ion dengan gugus fungsi yang ada dalam absorben atau dengan ikatan hidrogen.
Selanjutnya itu isoterm absorpsi tembaga. Terlihat pada gambar ini, slide ini, yaitu kapasitas isoterm absorpsi sangat penting dan memainkan peranan penting dalam penentuan kapasitas maksimum absorpsi. Ini juga memberikan panorama khusus yang diambil oleh sistem yang dipelajari dalam bentuk ringkas yang menunjukkan seberapa efisien karbon akan menyerap dan memungkinkan perkiraan kelayakan ekonomi aplikasi komersial karbon untuk zat larut yang ditentukan. Untuk beradaptasi dengan sistem yang dipertimbangkan, model yang memadai yang dapat memproduksi hasil eksperimen yang diperoleh yaitu ada persamaan Langmuir, Brandlich, Redlich, Peterson, Todd, Piet-Sladek, Fritz Schlender, Fred de Vries, dan Temkin telah dipertimbangkan. Seperti yang terlihat pada tabel di dalam slide ini. Dengan demikian, bentuk nonlinear dari molekul isoterm yang berbeda ditunjukkan pada tabel dan gambarnya yang menunjukkan absorpsi ion tembaga yang disesuaikan dengan pH dengan model Langmuir. Percobaan dilakukan pada pH terkontrol menggunakan natrium hidroksida dan sulfat. pH larutan diperiksa secara teratur dan pH dikontrol ketika variasinya adalah kurang lebih 0,1. Untuk metode nonlinear yang berlaku, untuk operasi komputer dikembangkan menggunakan add-in pemecah Microsoft Spreadsheet dan Microsoft Excel. Selanjutnya, dalam tabel ini diamati bahwa nilai R2 yang lebih tinggi untuk 3 parameter SIP, Redlich-Peterson, dan 2 parameter Langmuir isoterm menunjukkan penetapan model ini untuk mewakili penyerapan kesetimbangan ion tembaga oleh karbon aktif partikel kulit singkong. Selain isoterm SIP, Langmuir dan Redlich-Peterson, serapan ion tembaga kesetimbangan oleh karbon aktif partikel kulit singkong cukup baik diwakili oleh isoterm Touch, Redlich-Praunis, dan Piel-Sladek dengan nilai R2-nya itu 0,978. Nilai konstanta isoterm SIP dan konsentrasi isoterm Redlich-Peterson per gram sama dengan 1. Seperti yang terlihat pada tabel ini. Itu menunjukkan bahwa isoterm tersebut mendekati isoterm Langmuir dan bukan isoterm Freundlich. Nilai R2 yang lebih rendah untuk isoterm Freundlich dan Fritz Schlender menunjukkan tidak tepat menggunakan model ini untuk mewakili penyerapan ion tembaga oleh karbon aktif singkong pada kesetimbangan. Dari data tabel 2 tadi, terlihat bahwa isoterm Langmuir memiliki koefisien korelasi yang sama dengan isoterm Redlich-Peterson sehingga dimungkinkan isoterm ini tumpang tindih dengan plot. Jadi Langmuir adalah kasus khusus Redlich-Peterson ketika konstanta gram sama dengan 1. Demikian pula dari tabel 2 tadi, diamati bahwa isoterm 3 parameter Todd, Redlich-Praunis, dan Piet-Sladek tumpang tindih dengan plot karena masing-masing memiliki R2 yang sama. Hal ini menunjukkan Todd, Radke-Praunis, dan Piet-Sladek adalah sama ketika konstanta isoterm Touch, konstanta isoterm Radke-Praunis ini sama dengan 1, dan konstanta isoterm Piet-Sladek ini sama dengan 0. 4 isoterm 3 parameter yang paling sesuai, yaitu SIP, Stotz, Radke-Praunis, dan Piel-Sladek menunjukkan bahwa kapasitas penyerapan karbon aktif kulit singkong untuk menyerap ion tembaga itu menjadi 55 mg per gram. Menunjukkan kapasitas penyerapan bahan lignoselulosa lainnya untuk mengambil ion tembaga dari larutan berair untuk perbandingan. Terlihat bahwa kapasitas penyerapan ion tembaga dari karbon aktif kulit singkong ini ditemukan sebagai kapasitas absorpsi utama daripada bahan lignoselulosa rendah lainnya. Dengan demikian, limbah kulit singkong yang murah dapat digunakan sebagai absorben untuk menghilangkan ion-ion logam berat pembawa air limbah. Selanjutnya itu kesimpulan. Pertama yaitu pirolisis kulit singkong yang diresapi dengan seng klorida menghasilkan bahan dengan struktur pori yang berkembang dengan baik dan kapasitas absorpsi yang tinggi, memungkinkan untuk mencapai luas permukaan setinggi 1567 m2 per gram dan volume pori sebesar 1,18 cm3 per gram. Yang kedua yaitu rasio impregnasi memiliki pengaruh kuat pada struktur pori karbon aktif yang dapat dengan mudah dikontrol hanya dengan memvariasikan proporsi seng klorida yang digunakan dalam aktivasi. Dengan demikian, rasio impregnasi yang rendah
menyebabkan karbon aktif berpori mikro dengan hampir tidak ada mesopori. Pada rasio impregnasi menengah, diperoleh karbon aktif dengan distribusi ukuran pori yang lebar, dari mikropori hingga mesopori. Ketiga yaitu 4 isoterm 3 parameter yang paling sesuai yaitu SIP, TOTS, Redhill, Brownidge, dan Veith-Slager itu menunjukkan bahwa kapasitas penyerapan karbon aktif kulit singkong untuk menyerap yang tembaga menjadi 55 mg per gram. Baiklah, sekian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.